Ragnarok Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok adalah seri manga yang diciptakan oleh Shimiya Umemura dan Takumi Fukui. Manga ini kian populer setiap perilisan chapter karena sang mangaka sukses membuat pembacanya tidak sabar akan kelanjutan cerita manga yang satu ini. Bagi banyak kalangan, manga ini sangat penuh dengan kontroversi. Bagaimana tidak, dewa menantang manusia dalam pertarungan. Kita tahu bahwa ada anggapan manusia diciptakan oleh dewa. Apakah mungkin manusia bisa mengalahkan dewa? Tetapi anggapan itu tidak berlaku dalam manga ini. Karena para manusia dilengkapi kekuatan bawaan saat masih hidup dan pusaka Valkyrie yang disebut Valon. Valon merupakan senjata pusaka, baik bentuknya senjata maupun perlengkapan, yang merupakan perwujudan dari para Valkyrie itu sendiri. Tentu, jika ingin memenangkan sesuatu, harus ada pengorbanan dan juga usaha. Saya tak bosan-bosan mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Cari duduk yang ternyaman, persiapkan kopi. Hari ini kita mulai ceritanya. Sumatsu no Valkyrie menceritakan kisah rapat besar antara para dewa dan dewi di seluruh penjuru dunia, mulai dari Yunani, Jepang, Nordik, India, Eropa, dan sebagainya. Mereka membahas mengenai nasib selanjutnya bagi umat manusia. Apakah manusia akan dibinasakan atau tidak? Rapat besar ini dipimpin oleh Zeus, atau yang kita tahu dewa tertinggi dari mitologi Yunani. Rapat ini diadakan setiap 1000 tahun sekali untuk memutuskan kiamat atau tidak. Para dewa mempertimbangkan bahwa para manusia harus segera dilenyapkan, karena semakin lama mereka telah membuat kerusakan di bumi dan semakin jarang berbuat kebaikan. Dewa Shiva, dewa kehancuran dalam kepercayaan India, dewa Aphrodite, dewa kecantikan dalam mitologi Yunani, dan dewa lain juga mendukung keputusan tersebut. Sesaat palu persidangan akan diketuk oleh Zeus untuk menentukan kiamat, datanglah pelayan dewa Valkyrie bernama Brunhild yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Dia tidak setuju kalau para manusia harus segera dilenyapkan. Menurutnya, para dewa juga salah karena terlalu sombong akan kekuatan dan kekuasaan. Pimpinan dewa, yaitu Zeus, memikirkan tawaran Brunhild bahwa bagaimana kalau para manusia ditandingkan melawan dewa. Barang siapa pihak yang memenangkan pertandingan sebanyak-banyaknya, maka harus mengabulkan keinginan mereka. Seperti jika manusia menang, diberi kesempatan hidup 1000 tahun lagi, dan jika dewa menang, para manusia harus dilenyapkan. Zeus menyetujui syarat itu. Akhirnya, perang Ragnarok dimulai. Setelah pertemuan itu, Brunhild didatangi oleh dewa mimpi Incubus. Incubus penasaran dengan apa yang akan direncanakan oleh Brunhild dan mengancamnya. Selang beberapa saat, Thor, dewa tertinggi dalam mitologi Nordik, langsung menghantam muka dari Incubus dengan senjatanya. Sontak Brunhild kaget. Di tengah situasi tegang tersebut, Thor mengatakan bahwa apapun rencana dari Brunhild, jangan sampai mengecewakan Thor, atau konsekuensinya adalah dibunuh. Setelah itu, Brunhild mulai mengumpulkan 13 manusia terhebat dalam 7 juta tahun sejarah manusia.
Brunhild memanggil manusia terkuat dan berbahaya yang dia temui dalam medan perang dulu. Scan berpindah di arena pertarungan. Di sini sudah ditentukan, dewa pertama yang akan bertarung adalah Thor. Dijelaskan juga dengan palu menjonirnya, dia bisa membela lautan dan daratan. Dia juga adalah dewa terkuat dalam sejarah Nordik. Sedangkan lawannya adalah Lubu, jenderal Cina paling kejam dan berbahaya. Trompet dibunyikan, pertanda pertarungan Ragnarok pun dimulai. Thor dan Lubu mulai mengeluarkan senjata mereka. Thor menggunakan palu dan Lubu tombak. Lubu pun melancarkan serangan kepada Thor. Jual beli serangan pun tak bisa lagi dihindarkan. Di luar dugaan, ternyata Lubu yang notabene seorang manusia sejauh ini seimbang dengan Thor. Thor melihat kesungguhan dari lawannya. Akhirnya Thor mulai mengeluarkan petir dari tangannya. Apakah yang akan dilakukan Thor? Dari ekspresi para dewa, sepertinya dia akan menggunakan jurus pamungkasnya. Oke, segitu dulu pembahasan pada siang hari ini. Oke, segitu dulu ya pembahasan pada hari ini. Saya harap bisa menghibur teman-teman. Tunggu kelanjutannya nanti ya. Jika ada yang kurang dari pembahasan, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan like-nya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Saya undur diri dulu. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. You'll be so